orang-orang di sekitar sini juga tahu kalau rumah ini adalah hasil pesugihan. Rambut pendek dan penuh darah keluar dari matanya. Oh, kalau yang lari-lari telanjang itu mah tuyul. Halo masyarakat dunia maya, welcome back, welcome to my channel. Dengan gua Mas Topik di sini akan membawakan cerita seram kepada kalian. Karena apa? Karena ini hari Kamis adalah malam Jumat dan malam Jumat adalah waktunya cerita seram malam Jumat. Dalam cerita kali ini sebenarnya ini adalah cerita kiriman dari teman gua semasa kuliah. Cuman karena cerita ini berhubungan dengan keluarganya, maka dia meminta identitasnya untuk disamarkan. Jadi gua yang akan mewakili dia untuk menceritakan tentang pengalaman mistisnya, karena dia sendiri juga masih malu-malu ya. Oke, seperti apa ceritanya? Stay tune. Kejadian ini baru-baru saja terjadi beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan September 2019. Waktu itu, pekerjaan gua mengharuskan gua pindah dari Semarang ke Jakarta. Gua beserta istri pindah ke Jakarta Barat. Pindah ke kawasan yang bisa dibilang elit di daerah Cilandak dan menempati rumah milik orang tua. Rumah ini tuh sebenarnya rumah warisan. Rumah dari Pak D yang tidak memiliki anak. Lalu saat Pak D meninggal, rumah ini diwariskan kepada orang tua gua. Pak D tuh orang yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Namun sayangnya, istri dan kedua anaknya meninggal 12 tahun yang lalu. Pak D lalu menjadi gila dan wafat 2 tahun kemudian. Ada 3 rumah total dan semuanya diwariskan kepada saudaranya dan ortunya atau nenek gua. Ortu gua kebagian rumah yang di daerah Cilandak. Yang 2 rumah lagi ada di daerah Semarang dan di daerah Tangerang. Semuanya rumah mewah 2 lantai. Keputusan untuk pindah ke rumah ini itu sebenarnya adalah keputusan dari orang tua gua. Karena rumah ini sudah kosong selama 10 tahun dan tidak laku dijual. Hanya laku dikontrak. Itu juga 1 tahun dikontrak, 3 tahun kosong, lalu dikontrak lagi 1 tahun, 3 tahun kosong, terakhir hanya bertahan beberapa bulan, setelah itu kosong sampai sekarang. Untuk menghemat biaya, karena kami ini adalah pengantin baru, akhirnya kami menyetujui ide tersebut. Ide untuk tinggal di rumah itu. Di sini hanya ada Pak Jo yang tinggal tidak jauh dari rumah ini. Dan Pak Jo dibayar untuk membersihkan rumah ini setiap harinya. Tapi Pak Jo tidak pernah mau tidur di sini. Padahal beliau itu memegang kunci. Terlalu besar untuk sendiri katanya. Takut. Memang rumah ini terdiri dari 2 lantai dan dengan kondisi full furnish. Jadi furniturnya itu agak-agak klasik gitu. Furnitur yang banyak ukir-ukirannya dan terbuat dari kayu jati. Jadi enaknya kita tinggal beli kulkas, TV, barang-barang elektronik lainnya yang modern gitu. Cukup berantakan di lantai 2 karena banyak barang di atas.
Dan Pak Jo membersihkan lantai 2 itu hanya 2 kali seminggu. Singkat cerita akhirnya gua pindahan minta bantuan Pak Jo. Aku dan Pak Jo hanya membereskan ruang dan kamar di lantai 1 agar segera bisa ditempati terlebih dahulu. Karena orang tua gua akan menyusul kemari 1 minggu dari sekarang. Akhirnya bersih-bersih lantai 1 beres, sudah selesai. Waktu itu sudah maghrib, Pak Jo izin pamit pulang dan gue pun bersih-bersih, mandi. Nah, waktu itu sekitar jam 8 malam saat gua sedang makan malam bersama istri gua, ada suara-suara dari atas. Ada suara-suara dari lantai 2, duduk-duduk seperti suara tikus yang sedang berlarian. Karena lantai 2 memang belum gua sentuh, akhirnya gua cuekin aja. Suara-suara itu gua abaikan sampai akhirnya terdengar suara pecahan beling atau pecahan guci. Krompiang! Terdengar suara barang pecah. Kita berdua kaget. Lalu istri gua bilang, "Bentar Pak, biar aku cek." Lalu istri gua naik ke atas dan dia berteriak. Sontak aku langsung menyusul dong ke lantai 2. Di atas aku melihat istriku sedang menangis dan terduduk di depan pintu kamar, menghadap ke dalam kamar. Lalu aku mendatangi dia dari belakang. Saat aku memegang istriku, tiba-tiba dia berkata, "Kamu tidak seharusnya di sini. Pulang saja ke Semarang." Tapi dengan suara orang tua, seperti nenek-nenek. Setelah dia berbicara seperti itu, dia tiba-tiba langsung menangis lagi. Aku langsung goncangkan badan istriku, lalu dia tiba-tiba pingsan. Aku menggotongnya ke bawah dan setelah sekitar 5 menit kemudian, dia kemudian bangun. Istriku bercerita dia melihat seorang wanita ibu-ibu menggunakan dress warna biru dengan postur tubuh yang tinggi dengan rambut pendek dan penuh darah keluar dari matanya, menatap tajam ke istriku dan membuat dia pingsan. Dan dia nggak ingat kata-kata yang dia ucapkan kepadaku. Dia nggak ingat. Yang dia ingat, dia melihat wanita itu dan lalu tiba-tiba pingsan. Akhirnya gua ajak istri gua sholat dan lalu mengaji. Dan setelah itu kami pun tidur. Namun masih terngiang-ngiang di kepalaku. Apa maksud ucapan istriku tadi? "Kamu tidak seharusnya di sini. Pulang saja ke Semarang." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Besoknya, Pak Jo tidak bisa datang. Dia minta izin untuk mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Oke lah, akhirnya aku membersihkan lantai 2 sendirian. Tapi tidak ada pecahan kaca di atas. Suara pecahan kaca semalam itu suara apa? Tidak ada kejadian aneh kali ini. Kami berdua membereskan lantai 2 tanpa ada gangguan yang signifikan. Tidak langsung kelar. Kami membersihkan lantai 2 hanya separuhnya dulu karena lantai 2 itu cukup besar. Jadi kami hanya membersihkan separuhnya dulu. Tiba-tiba waktu gua mau turun tangga, ada anak kecil dari dalam kamar telanjang lalu turun ke lantai 1. Aku segera ikuti dan ternyata dia lari keluar rumah. Memang waktu itu pintu depan itu aku buka untuk angin-angin udara di dalam rumah. Begitu gua keluar dan anak itu udah menghilang dan gua nggak dapat jejaknya. Gua kehilangan jejak. Lalu keesokan harinya Pak Jo udah bisa bantu gua lagi. Pak Jo udah datang dan gua sempat ngobrol sama Pak Jo. Gua tanya nih ke Pak Jo, "Pak Jo, rumah ini angker nggak sih?" Lalu Pak Jo cerita,
12 tahun yang lalu, istri almarhumah Pak D gua meninggal di rumah ini. Anak Pak D juga meninggal di rumah ini pada tahun 2004. Gua tahu kejadian itu, kalau anak Pak D meninggal tahun 2004. Tapi setahu gua, anak Pak D itu sakit, meninggal karena sakit. Dan dari cerita yang gua dengar, anak pertamanya pun meninggal karena sakit pada tahun 90-an. Namun waktu itu, Pak D belum sekaya raya saat ini. Berarti yang dimaksud Pak Jo mungkin adalah anak kedua Pak D. Berarti Pak Jo sering lihat anak kecil telanjang berlari-lari di sini. Oh, kalau yang lari-lari telanjang itu mah tuyul. Jawaban Pak Jo membuat aku shock. Orang-orang di sekitar sini juga tahu kalau rumah ini adalah hasil pesugihan. Begitu kata Pak Jo. Bulu kuduku langsung merinding seketika. Obrolanku dengan Pak Jo pun berlanjut. Aku dapat informasi dari Pak Jo bahwa mendiang istri Pak Deku sering menampakkan dirinya di lantai 2 rumah ini. Dan Pak Jo pikir aku sudah tahu semuanya. Pak Jo pikir aku tahu segala cerita tentang rumah ini. Makanya Pak Jo bertanya-tanya, kok berani buat tinggal di rumah ini? Pak Jo aja takut jika disuruh menginap. Ucapan Pak Jo terus terngiang-ngiang di pikiranku. Malam itu aku gak bisa tidur. Lalu sekitar tengah malam, aku mendengar suara anak kecil berlari-larian di dalam rumahku sambil tertawa-tawa riang. Dan suara itu tepat ada di luar kamarku. Dan gua memutuskan untuk memeriksanya. Gua buka sedikit pintu kamar gua intip, dan gua melihat anak kecil sedang berlari-larian di dalam rumahku sambil tertawa-tawa. Lalu tiba-tiba anak kecil itu melihatku. Matanya terlihat besar dan menyala merah. Wajahnya pun seperti bayi namun tidak memiliki hidung. Gua langsung kabur, tutup pintu kamar, gua tutup selimut, dan gua tidur dalam keadaan keringat dingin. Gua ketakutan banget, parah. Besok paginya gua langsung telepon orang tua gua dan gua minta mereka datang ke sini secepatnya. Dan mereka setuju untuk ke sini besok malam. Mereka akan berusaha mengejar penerbangan sore. Tapi malam ini gangguan semakin menjadi-jadi. Selepas maghrib, gua mendengar teriakan-teriakan di lantai 2 rumah gua. Gua mendengar suara wanita yang berteriak-teriak. Kami berdua mendengarnya, tapi kami berdua gak berani memeriksanya. Akhirnya kita panggil Pak Jo. Pak Jo datang, lalu kita naik bertiga. Di atas, suara teriakan itu terdengar dari kamar paling pojok. Kami datangi perlahan kamar itu. Begitu kami buka pintunya, bau busuk sangat menyengat keluar dari kamar itu. Tapi anehnya, di kamar itu tidak ada siapapun. Kamar itu kosong. Akhirnya kami bertiga cepat-cepat lari turun ke lantai 1. Pak Jo pamit untuk pulang dan kami berdua memutuskan untuk tinggal di hotel malam ini. Kami pikir semua akan tenang jika kami tinggal di hotel malam ini. Namun ternyata apapun itu yang ada di rumah gua, dia mengikuti gua sampai ke hotel. Jadi waktu itu gua dan istri kebangun karena mendengar seseorang mengetuk-ketuk kamar kami. Kami cek dari lubang intip, tidak ada siapa-siapa. Kami kembali ke tempat tidur. Gua ke WC mau pipis, dan gua kaget bukan main ketika gua buka pintu WC. Ada wanita mengenakan dress biru, berambut pendek, wajahnya pucat dengan darah di mana-mana. Dan gua kenal wajah ini. Ini adalah wajah istri Pak D gua. Dia teriak, "Pulang!" Gua langsung shock dan gua jatuh termundur. Kami langsung pergi dari hotel itu malam itu juga. Kami menghabiskan malam di tempat hiburan malam, tidak ngapa-ngapain. Kami hanya mencari keramaian. Karena kejadian malam ini membuat kami tidak ingin sendirian. Setelah pagi menjelang, kami pulang, kami balik ke hotel, baru kami bisa tidur. Kami berdua bangun agak sore, lalu setelah
Gua bangun, gua bersiap-siap untuk menjemput orang tua gua. Setelah orang tua gua tiba, lalu kita makan malam sambil gua ceritakan kejadian selama ada di rumah tersebut. Dan menurut cerita orang tua gua, dulu istri Pak D itu dipasung karena dia gila dan Pak D malu. Istri Pak D itu selalu bertingkah aneh. Lidahnya selalu menjulur keluar dan berliuran, tahu nggak sih, seperti anjing. Dan setelah istrinya meninggal, Pak D ku juga menjadi agak aneh. Sering tertawa sendiri dan tersenyum-senyum sendiri. Bahkan tiba-tiba menangis sendiri. Sebelum akhirnya Pak D ku meninggal di rumah sakit jiwa karena kesehatannya menurun serta komplikasi penyakit yang dideritanya. Dan beberapa saat sebelum Pak D meninggal, Pak D itu nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngapa-ngapain. Dia hanya menangis, menangis, dan menangis. Dia hanya ketakutan, seperti ada sesuatu yang mengejar-ngejarnya. Malam ini kami dan ortu stay di hotel. Lalu besok paginya kami kembali ke rumah tersebut, beres-beres. Lalu gua cabut untuk selamanya. Gua cabut. Gua lebih memilih tinggal di kontrakan daripada gua harus mati ketakutan di rumah tersebut. Oke teman-teman, bagaimana tentang cerita barusan? Cukup seram ya, cukup membuat bulu kuduk merinding. Gua sendiri juga tahu ya kalau memang orang dengan pesugihan atau orang dengan ilmu hitam itu biasanya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang aneh menurutku. Dia akan menjadi gila lalu meninggal, atau ya mereka akan ketakutan dengan sendirinya lah gitu. Oke, jangan lupa teman-teman, kalian harus share video ini agar teman-teman kalian juga mendapatkan kengerian yang sama dengan kalian. Jadi nggak cuma kalian yang mendengarkan cerita seram ini, teman-teman kalian juga harus mendengarkan cerita seram ini. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan channel Mas Opik, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, diaktifin loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, agar kalian selalu mendapatkan update-update video terbaru dari channel Mas Opik. Oh ya, dan buat kalian yang ingin men-share ceritanya dengan Mas Opik, kalian bisa hubungi gue di Instagram, kalian bisa DM gue di Instagram, atau kalian bisa email. Semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke, see you guys, selamat malam Jumat.